Hai guys, mau nanya nih, kalian punya nggak sih mainan yang paling nggak awet alias baru dimainin bentar tuh langsung rusak aja? Kalau saya, kayaknya Gunpla ini deh, baru seminggu punya terus nggak ada ingatan apa-apa, tiba-tiba kayak udah pada patah-patah dan pada hilang-hilang aja partsnya. Yes, ini Hagesit Dome Trooper yang rilis di tahun 2005, harganya 1.500 yen. Jadi salah satu inceran yang paling saya pengen banget karena ya itu, saya nggak punya ingatan yang terlalu melekat mainin Dome Trooper ini loh. Di video ini saya mau bahas apakah Dome Trooper ini masih worth banget setelah rilisnya hampir 20 tahun yang lalu. Dan apakah kualitas Gunpla Dome Trooper ini masih bisa menyaingi Dome-Dome yang baru atau bahkan yang udah tua. Jadi Dome Trooper ini bisa dibilang varian Dome pertama dari universe lain selain Universal Century. Di zaman Seed Destiny waktu lagi tayang kayaknya orang-orang pada kaget deh. Soalnya kan jadi ada Zaku, terus Goof ya. Mungkin mulai dari situ orang-orang pada nebak kali, ntar bakal ada Zegok atau bakal ada Dome gitu. Ya bener aja Dome-nya ada, tapi Zegoknya kan baru ada pas di Seed Freedom kemarin ya. Jadi zaman saya masih bocil tuh jujur saya nggak tahu Dome OG itu bentuknya ya Dome gitu. Terus nggak tahu ada Black TriStar, nggak tahu ada Jetstream Attack. Dome pertama yang saya tahu itu adalah Dome Tropen. Waktu nonton animenya buat saya sangat amat berkesan. Soalnya itu tuh ceritanya lagi perang gede gitu kan. Terus tiba-tiba ada Descent Pod-nya Zack ngeluarin mobile suit warna ungu yang agak bulky. Mana waktu turun tuh kan mono eye-nya kayak ngetes di lirik-lirik gitu loh. Anjir itu keren banget sumpah. Seingat saya nih ya sebagai pengguna Seeders Mania sejati, mobile suit itu tuh nggak pernah dikasih tahu kalau namanya Dome Trooper. Waktu kecil aja saya langsung berasumsi gitu kayak, wah ini kok mirip Dome ya. Dan terkonfirmasilah waktu saya ngedatengin toko mainan, ada tuh Gunpla-nya. Oh ternyata namanya Dome Trooper. Terus ibaratnya apa ya? Yang pertama kali nonton episode itu tuh kan saya ya akhirnya saya ceritain lah ke teman-teman saya yang nonton Gundam juga kayak, kemarin ini ada yang bertiga nih terus bisa ngejurus jalan-jalan cepet warna merah. Nama jurusnya tuh Revenge Attack. Revenge Attack nggak tuh? Ya nggak tau lah segimana bocil aja sekedengeran mereka terus menyebarkan misinformasi itu ke teman-temannya. Ini jujur ya, ingatan saya tentang HG Dome Trooper tuh kayak agak mimpi. Soalnya mungkin karena maininnya yang cuma semingguan itu. Dan entah kenapa waktu belinya tuh seingat saya agak satset ya. Jadi dulu tuh sekolah SD saya ada shift siang lah. Nah pagi-paginya tuh datang ke mall dulu kan beli apalah lupa. Ke toko mainan lihat HG Dome Trooper terus nanya boleh beli ini atau enggak yang harganya 199.000. Terus entah kenapa kayak ya udah nanti malam ya belinya gitu. Jadi sekolah dulu pulang sekolah malamnya beli HG Dome Trooper. Langsung dirakit terus ya seminggu kemudian hancur dan partnya pada hilang-hilangan gara-gara dimainin sama bocil deh seingat saya. Nih ya, wujud asli Dome Trooper pertama saya di tahun 2005-an. Ini kotornya karena saya cuci ya, tapi kalau kalian lihat di sini udah banyak part yang patah, part yang hilang, terus ada yang dilem sembarangan gitu. Ya kurang lebih bentukan setelah seminggu kemudian tuh kayak gini. Lumayan naas kan? Naas banget sih. Ya masih saya rawat lah Dome Trooper-nya meskipun bentukannya udah kayak gini ya. Soalnya gimana ya? Ya keren aja gitu Dome Trooper. Kalau dengan skill saya sekarang 1.000.000% easy peasy buat di repair sih. Cuma paling repot mungkin bikin bazooka-nya aja. Tapi kalau nggak pakai bazooka dan cuma pakai beam saber doang itu easy peasy. Bisa. Nah, karena saya sekarang udah kena penyakit kroco gila, jadi lebih bagus kalau Dome Trooper-nya ada 3 biji nggak sih? Ya, cuma budgetnya belum ada lah. Segera ya. Dan kalau kalian mau jajan Dome Trooper ini juga relatif gampang dicari, soalnya baru reissue dan ya as always lah, siapa sih yang mau beli Dome Trooper kayak ginian? Harganya juga jadi ya normal-normal aja. Next, saya mau langsung bahas apakah HG Dome Trooper ini masih worth buat dikoleksi setelah umurnya hampir 20 tahun? Mulai dari yang kerennya dulu aja kali ya. Bisa dibilang HG Dome Trooper ini struktur desainnya sedikit lebih bagus daripada HG Gundam Seed kebanyakan. Paling kelihatan di bagian tangan sih. Jadi artikulasi bahunya tuh ini lebih luas, bisa maju mundur terus naik turun ke atas. Kalau HG biasa kan colokannya tuh paten di situ doang. Terus respect lah, di bagian artikulasi bahunya ini dikasih sedikit mechanical detail yang bentuknya kayak baut, jadi nggak plastik polosan gitu loh kayak HG Zaku zaman dulu. Terus bagian armor bahunya juga ini udah separasi setara MG lah ya, yang bahunya tuh dicolokin dulu baru bagian lengannya. Buat artikulasi kaki juga udah solid, jadi ngikutin HG zaman itu tuh di tahun 2005 sampai 2006 yang udah pakai kunci-kuncian kayak HG. Terus artikulasi kakinya juga udah bisa nekuk 2 kali yang agak mentok. Kalau misalnya HG Seed Destiny biasa nggak sementok ini. Terus meskipun armor kakinya tuh kan gede banget ya, tapi si artikulasi telapak kakinya tuh dibikin agak bengkok sedikit, jadi pas berdiri tuh posingnya nggak awkward. Kalau ngomongin detail ya standar Dome lah, udah yoi banget. Ada bagian-bagian thrusternya terutama di bagian rear skirt sama di bagian bawah kaki. Ada ball jointnya juga loh, jadi articulated, bisa digerakin ke segala arah.
Ngomongin color separation ya oke juga lah, terutama di bagian thruster kecil ya, kayak misalnya di bagian front skirt, terus di bagian bahunya juga ini yang warna abu-abu. Kalau Miss Color paling warna putih di bagian detail-detail kecil, terus warna merah di dalaman thruster, sama warna ungu di bagian armor bawah kaki. Dome Trooper ini juga sama-sama pakai wizard system, jadi bisa tukar-tukaran backpack dari seri Zaku atau seri Bakuhound. Zaman dulu kayaknya gimmick tukar-tukaran backpack cuma ada di seri Zaku-Zakuan sama Strike doang deh. Ini detail kecil yang paling saya suka dari Dome Trooper di zaman itu adalah bentuk beam sabernya beda sendiri. Panjang, terus lekukannya beda kan. Aduh, jauh lah sama bentuk beam saber HG di zaman itu ya. Gak tau ya, saya lebih suka bentuk beam saber yang ada gelembungan kayak gini terus tipis panjang ke atas. Jadinya kan kelihatan lebih ekspresif kalau itu tuh ada energinya gitu. Zoom gitu kan, keren kan. Itu tuh baru dijadiin bentuk buat HG reguler kan mulai dari seri Build Fighter ya. Berarti Dome Trooper ini sudah way ahead, keren banget ya, 8 tahun lebih duluan aja. Terus molding beam shieldnya juga keren, banyak banget teksturnya, jadi nggak polosan clear parts gitu doang. Ini ada sedikit yang mengganggu saya. Jadi kan colokan beam shield di gunpla-nya tuh lurus doang kayak gini ya. Sedangkan di animenya itu aslinya bisa diputer kayak gini. Cuma kalau di gunpla-nya kan kehalang sama colokan buat ke lengannya ya. Itu gampang kok, tinggal dipotong aja pakai nipper langsung beres dan bisa ditwist kayak gini. Lebih anime akurat. Pas ditempel juga setelah dipotong nggak bikin jadi longgar atau letoy kok. Dan efek beam shield-nya buat saya lumayan ngebantu naikin proporsinya dom jadi lebih bulky dan bervolume. Terus HG zaman dulu ya, kalau dapat stand base kayak gini tuh spesial banget. Dari mana coba dapat stand base? Nggak ada jual pretelan. Stand base 1 itu baru ada rilis tahun 2006. Ini 2005. Jadi HG di zaman itu yang spesial banget baru dapat stand base cuma Goof Ignited High-Ne sama Dome Trooper ini. Nih kalau kalian pengen ngerasain betapa spesialnya punya stand base di zaman itu loh ya. Kan jadi bisa pose terbang, terus posing kayak Jetstream Attack yang agak hovering gitu. Belum lagi kerennya stand base ini tuh bisa dinaikin satu tingkatan jadi lebih tinggi. Lebih tinggi tuh which means jadi kelihatan lebih terbang kan. Terus HG seat yang punya colokan buat stand base di zaman itu cuma HG Goof Ignited sama Dome Trooper. Nggak ada lagi, udah cuma 2 itu doang. Ya menurut kalian aja gimana? Zaman dulu punya HG yang bisa di-display kayak lagi terbang keren nggak? Ya jawabannya keren banget lah, gila. Lebih kerennya lagi apa coba? Jelas karena dikasih optional hand 2 biji tuh, tangan yang lagi ngebuka biasa sama tangan yang lagi agak dadah-dadah. HG Gundam Seed dari dulu nggak ada loh yang dikasih optional hand tangan kebuka, kecuali baru ada di Zaku Warrior doang. Kalau dikasih optional hand kayak gini, jelas posing Jetstream Attack-nya jauh lebih ekspresif kan. One of the best HG di zaman itu si Dome Trooper. Masih melekat banget lah kekerenannya tuh, sampai sekarang kerasa sama saya. Bahasan berikutnya adalah, apakah Dome Trooper ini masih worth banget setelah rilisnya hampir 20 tahun yang lalu? Kalau Dome sebelumnya kan udah pernah saya bahas tuh. Dome Tropen itu rilisan yang paling tua, masih sangat amat worth banget buat kalian koleksi. Terus ada Dome yang bisa berubah jadi Rick Dome, itu juga keren banget kan. Kepalanya tuh mono eye-nya bisa gerak ke segala arah dan dikasih clear parts. Kalau Dome Trooper ini dibandingin sama rilisan Dome yang lebih tua atau bahkan yang lebih baru, bisa dibilang udah kurang worth buat dikoleksi, kecuali kalau kalian pegundam Seeders Mania sejati dan belinya harus 3 biji. Nah ini nih, kenapa sih harus 3 biji? Soalnya proporsi si Dome Trooper ini nih ya, buat zaman sekarang udah agak nganu bentuknya. Enggak sih, sebenarnya box art HG seri Seed itu terlalu bagus digambarnya sama Naochika Morishita Sensei. Sesimpel kalau lihat box art tuh kelihatannya kayak well articulated dan proporsinya tuh lebih ke anime akurat yang jenjang tinggi gitu loh. Sedangkan di gunpla aslinya nih ya, di produknya itu bisa dibilang desainnya lebih mirip ke Kunio Okawara Sensei. Tapi sorry banget, kayaknya Dome Trooper ini yang paling nggak mirip sama referensi desain manapun. Referensi anime nggak mirip, terus referensi Kunio Okawara Sensei nggak mirip juga. Ini tuh box artnya tuh catfish banget anjing, kalau misalnya lagi di dating apps kayak weh keren, ganteng, bulky, kayak kelihatan berotot, berkarisma, berwibawa gitu. Pas aslinya ya bentukannya kayak kodok. Nggak tahu ya, mukanya tuh kayak it's giving, Gak tau lah, bentukan kepala sama mukanya tuh kayak pelanga-pelongo. Enggak. Ini bahasan seriusnya nih kalau mau bahas proporsi ya. Kalau dilihat dari mono eye-nya tuh di gunpla-nya kan kegedean ya. Sedangkan di box art-nya tuh kecil gitu, lebih tajam tatapannya. Coba perhatiin torsonya deh. Kalau di box art kan kelihatannya tuh kayak mas-mas gym Majapahit ya. Yang dadanya tuh bidang banget, terus kayak bulky, berotot. Ya zaman sekarang bisa sih fotonya dibikin kesan kayak gitu. Tinggal pakai kamera 0,5 aja gak sih? Tapi kita coba nih realisasinya langsung di foto ke gunpla-nya. Jawabannya enggak. Perawakannya tetap kayak kodok. Torsonya kecil banget ini dibandingin dom-dom yang lain. Si
bentukannya tuh jadi nggak kayak tukang pukul. Tapi kalau zaman dulu ya, emang bentuk proporsinya HG series itu ya kayak gini. Coba saya display sebelah-sebelahan sama HG Strike Freedom ya. Lihat kan, masih oke lah ya buat di display bareng. Tapi coba sekarang Strike Freedomnya diganti sama versi HGCE. Duar gitu kayak... Ngapain mas? Sendirian aja kelihatannya. Ini sebenarnya nggak terlalu masalah buat saya, cuma kalau mau dibahas, ada beberapa parts yang gampang banget copot. Contohnya kayak rear skirt, terus bagian kepalanya juga nggak nempel, terus bagian pegangan bazookannya juga gini ngaplek-ngaplek. Ya sebenarnya saya ngerti sih kenapa desainnya kayak gitu. Biar bazookannya tuh bisa nempel di bahu kan. Cuma pegangan bazooka ini tuh udah di fix deh di HGUC-nya Dom yang jadi gerak-gerak kayak gini loh. Kayaknya bentuk bazookannya jadi jauh lebih proper deh. Ini alasan paling penting kenapa Dom Trooper ini cuma worth kalau misalnya punya 3 biji biar bisa posing jet stream attack. Jadi kalau di display bareng bertiga kayaknya kejelekan proporsinya tadi akan samar-samar deh, nggak terlalu kelihatan. Buat pengrakit biasa atau bukan kolektor atau casual builder ya, kalau misalnya mau gunpla yang bentukannya dom, yang pasti jawabannya bukan Dom Trooper aja. Tapi kalau kalian kolektor pegundam Seeders Mania sejati yang pengen ngelengkapin segeng Hilda, Herbert sama Mars, atau kalian modeler yang suka nge-challenge diri kalian yang kayak katanya Dom Trooper ini jelek ya, coba aku bikin kayak anime akurat atau desain referensinya Kunio Okawara. Dipikir-pikir sih ya, kemarin kayaknya saya mending beli HG Abyss daripada Dom Trooper ini. Buat pansos gak sih? Abyss kan lebih menjanjikan engagement dan view ya. Buat saya pribadi, Dom Trooper ini sangat amat sparks joy ketika dirakit dan dimainin hasil jadinya, soalnya kayak bisa membangkitkan kenangan saya lagi betapa bagusnya Dom Trooper ini di zaman itu dan betapa senangnya saya sama Dom Trooper. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.